Salam sejahtera, pemirsa GKPSI terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Bahkan Engkau juga meminta kami untuk berhikmat dalam hidup kami, agar kami memenangkan kehidupan. Inilah doa kami demi putra-Mu, Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, akan menjadi sumber pemberitaan firman Tuhan kita pada pagi ini ialah dari Pengkhotbah 2 ayat 14 demikian tertulis. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Saudara yang terkasih, kalau kita membuka Alkitab Perjanjian Lama, ada tradisi-tradisi yang khas dari Alkitab kita. Tradisi Taurat, sering disebut buku Musa, adalah tradisi yang diberi warna perintah-perintah. 10 firman Tuhan kita dapat dari Taurat Musa. Tapi ada juga tradisi nabi-nabi, dan kalau kita mendengar nabi-nabi, dia bernubuat, dan dia mengatakan sesuatu yang kadang-kadang menegur kehidupan. Namun ada tradisi lain yang disebut tradisi hikmat. Apa itu tradisi hikmat, saudara-saudara? Tradisi hikmat adalah tradisi yang datang dari pelajaran kehidupan. Bahwa di tengah-tengah kehidupan yang rumit, di tengah-tengah banyaknya pilihan, maka hikmat, buku-buku hikmat, antara lain Amsal atau Pengkhotbah yang tadi kita baca, mereka menyarankan agar kita lesson learn, agar kita belajar dari kehidupan dan memiliki seni menjalani hidup, dan menemukan kiat untuk mengatasi berbagai masalah hidup. Dan dengan kita bisa mengatasinya, kita pun berhasil dalam kehidupan. Saudara-saudara, kalau di Indonesia misalnya kita punya hikmat, katakanlah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dan di Israel, dalam Perjanjian Lama, juga ada tradisi hikmat yang mengajarkan kita sekali lagi untuk belajar dari pengalaman pendahulu kita dan menempuh lesson learn agar berfaedah untuk kita menemukan siasat kehidupan agar kita bisa melewati tantangan demi tantangan. Misalnya dalam kitab Amsal, saudara-saudara, diberitakan kepada kita hikmat sedemikian. Amsal 10 ayat 2 dikatakan, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Atau dalam Amsal 11:21 dikatakan, sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Atau Amsal 12 ayat 21 dikatakan, orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Jadi ada lesson learn dari pengalaman bahwa orang yang benar tidak akan kena bencana, tapi orang fasik yang dapat banyak masalah. Kenapa? Sekali lagi, karena kita belajar berhikmat, menemukan siasat menghadapi hidup. Itu hikmat dari Amsal. Namun saudara-saudara, dalam Pengkhotbah, hikmat yang didapat jauh lebih mendalam. Maksudnya mendalam, saudara-saudara, ternyata kehidupan tidak lurus-lurus, tidak linear, tidak otomatis yang tekun itu akan pandai, sebab banyak lika-likunya. Misalnya saudara-saudara, dalam Pengkhotbah 9 ayat 11 dikatakan seperti ini. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Atau dikatakan dalam Pengkhotbah 9 ayat 11 demikian. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik-cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Jadi saudara-saudara, Pengkhotbah mau mengatakan kepada kita, betul perlu hikmat, betul perlu siasat kehidupan, tapi ingat, ternyata hidup tidak linear jalannya. Ternyata hidup penuh dengan lika-liku, dan karena itu kita perlu menambah juga hikmat. Sekalipun kehidupan tidak lurus jalannya, kehidupan tidak hitam putih adanya. Sehingga dalam Pengkhotbah 2 ayat 12 dikatakan, kalau begitu kita harus berpaling untuk meninjau hikmat, meninjau kebodohan, dan meninjau kebebalan.
Jadi saudara-saudara, dengan semua itu, marilah kita meninjau segala sesuatu. Dan dalam ayat yang tadi kita baca, ayat 14, saudara-saudara, dikatakan seperti ini. Kalau kamu berhikmat, maka matamu ada pada kepalamu. Dengan kata lain, orang berhikmat akan terang jalannya. Orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan, akan gelap jalannya. Memang kedua-duanya, yang berhikmat, yang terang, yang bodoh, yang gelap, kedua-duanya dikatakan nasibnya sama. Ya betul, nasib kita sama pada ujungnya. Kalau apa? Kalau kita hanya mengandalkan hikmat. Apalagi kita tidak berhikmat. Sehingga pesan untuk kita pada hari ini, saudara-saudara, ialah memang kita punya nasib yang sama, kematian. Namun dengan kita berhikmat, kita akan menemukan jalan yang terang dalam hidup ini. Dengan mata kita di kepala kita, maka dengan demikian kita bisa mengatasi kehidupan. Kita bisa memenangkan kehidupan. Kita lebih bisa mendapat sukacita dalam kehidupan kalau kita berhikmat. Dan memang kita tidak bisa semata-mata hanya mengandalkan hikmat. Hikmat sungguh perlu. Karena itu pengkhotbah mengatakan, andalkanlah hikmat yang membuat matamu terang, tapi juga andalkanlah Tuhan. Agar semua tidak sia-sia adanya. Maka pesan untuk kita, pilihlah terang dengan hikmat agar kita melihat dengan jelas semuanya, memenangkan kehidupan, menikmati hasil, dan agar tidak sia-sia percaya kepada Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena dengan hikmat kami bisa menempuh hidup sebaik-baiknya. Namun kami percaya, hanya dengan Tuhanlah hidup kami sungguh-sungguh berada dalam kekekalan. Demi putra-Mu, Kristus kami berdoa. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu. Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku,
kehendak-Mu. Ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu, Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. GKPS TV.